Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kembali lagi bersama kita di episode kali ini. Insya Allah kali ini kita bakal ngobrolin satu disiplin ilmu ya insya Allah ya. Insya Allah. Tapi kita obrolin yang ringkas-ringkas dan ringan-ringan aja insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan nanti berseri ya. Iya, insya Allah mudah-mudahan ini berepisode. Mudah-mudahan nanti akan banyak membantu kawan-kawan yang sedang belajar. Oke, insya Allah pada kali ini kita akan ngobrolin atau belajar bareng seputar ilmu nahu insya Allah. Ilmu nahwu. Oke, pertama, ilmu nahu itu apa sih? Jadi kan kalau orang nggak pernah mondok, nggak pernah ngaji kitab, tentu dia baru dengar nih nahu, istilah nahu. Nahu itu apa sih? Silakan, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Afdhalus salatu wa tamu taslim ala rasulina Muhammad wa ala alihi wasallam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu nahwu itu adalah salah satu disiplin ilmu di dalam bahasa Arab. Jadi biasanya orang-orang yang perhatian dalam belajar mempelajari bahasa Arab, dia nggak asing tuh dengan namanya ilmu nahwu tersebut. Tentunya memang dalam mempelajari bahasa Arab ini memang ada tadarrujnya, ada fasenya. Biasanya ilmu nahwu itu diambil tatkala orang itu sudah masuk ke fase aktif muhadatsah. Sebenarnya tadarrujnya, fasenya ilmu nahwu itu bagusnya diambil tatkala seseorang sudah mulai bisa berbicara bahasa Arab walaupun nggak maksimal di atas 50%. Jadi 50% dia udah bisa bahasa Arab, berbicara bahasa Arab dengan baik. Nah, di situ baru bisa bagus mulai untuk ilmu nahwu. Ilmu nahwu ini membahas tentang kaidah-kaidah dasar bahasa Arab. Yang lebih spesifiknya lagi sebenarnya dia membahas eh, perubahan-perubahan harokat dari setiap akhir kata yang ada di dalam jumlah bahasa Arab itu sendiri. Oke. Oh, kalau gitu berarti orang kalau kalau baru belajar bahasa Arab, ketika dia langsung belajar nahu, otomatis susah untuk paham. Sebenarnya bisa aja paham, tapi dia nggak bisa betul-betul memahami istilah-istilah yang ada dalam ilmu nahwu tersebut. Atau bisa dia paham. Banyak orang di banyak kasus ada orang paham betul ilmu nahwu, tapi di waktu yang sama dia nggak bisa berbicara bahasa Arab. Akhirnya nggak nyambung. Karena tujuan dari mempelajari ilmu nahwu selain untuk membaca buku bahasa Arab, dia juga membenari atau memperbaiki ucapan kalimat-kalimat bahasa Arab yang kita lantunkan setiap hari, sehingga kita tahu nih harokat akhirnya apa yang kita ucapkan setiap hari itu kita tahu betul. Kalau nggak ada kemampuan untuk berbicara dan memulai untuk mempelajari ilmu nahwu, akhirnya biasanya cuma hafal sekedar kaidah-kaidah saja tanpa bisa membarengi dengan mengaplikasikan kaidah-kaidah tersebut yang sudah dipelajari di ilmu nahwu tersebut. Berarti ilmu nahwu itu ilmu yang mempelajari tentang gimana kita tahu harokat akhir setiap kata ya. Iya, karena dengan harokat akhir ini kita bisa tahu nih, oh dia ini kedudukannya dalam jumlah ini adalah seorang pelaku. Atau dia ini karena harokat akhirnya begini, dia adalah korban dari perbuatan tersebut dan sebagainya. Oh, berarti kalau gitu ilmu nahwu ini penting banget ya. Tentu ilmu nahwu ini penting sekali, terkhusus bagi orang-orang yang kesehariannya berbicara bahasa Arab. Jangankan kita sebagai orang ajam ya, orang yang non Arab, orang Arab saja kalau dia tidak mempelajari ilmu nahwu, dia akan susah untuk berbicara secara fushah. Kita berbicara bahasa Arab yang fushah, orang Arab itu akan mendapati kesulitan tatkala dia tidak belajar bahasa Arab, yaitu nahwu tadi. Ya, karena memang sampai orang Arab pun ternyata dia harus belajar Betul ilmu nahwu banget, ya. betul banget. Jadi itu bukan pelajaran yang hanya dipelajari oleh Iya, orang-orang ajam sebenarnya. ya berarti memang dia harus dipelajari. Bukan semua orang, misalnya ada orang Arab lahir dalam keadaan orang tuanya orang Arab, bukan berarti dia sudah bisa nahu, enggak ya? Enggak. Soalnya sering sering loh kita ketemu orang-orang Arab yang tatkala kita ngomong fusha, itu justru mereka agak
hah, Iya. apa sih nggak paham gitu. Soalnya kesehariannya mereka itu sering berbicara dengan bahasa yang non fushah Iya. atau kita sering sebut bahasa amiyah. Iya. Dan itu kan nol atau kosong daripada kaidah-kaidah Kaidah nahwu. nahwu, ya betul. Oke, terus kita kan belajar ilmu nahwu nih, Mm-mm. santri, para tulab, para thalibul ilmi. Memang hukumnya dalam pandangan Islam seperti apa belajar ilmu nahwu ini? Mengenai masalah hukum, sebenarnya kita bisa bagi menjadi dua bagian ya. Soalnya tatkala kita taruh ilmu nahwu ini bagi para thalibul ilmi yang dia itu memang fokus untuk belajar ilmu syar'i. Mhm. Dan ada orang-orang awam yang sebenarnya ya kesehariannya dia terlepas dari pembelajaran atau mempelajari ilmu syar'i tersebut. Nah, untuk orang-orang yang mutakhasis atau thalibul ilmi yang hendak mempelajari ilmu syar'i, maka hukumnya wajib. Oh. Kenapa? Karena ilmu syar'i kan pusat ilmu syar'i ini kan ada dua, Mhm. Al-Quran dan hadis, Ya. ya kan? Al-Quran dan hadis ini kan bahasa Arab. Mhm. Kalau kita nggak bisa memahami bahasa Arab dengan baik, maka nggak mungkin kita memahami hadis dan Betul, Al-Quran betul, dengan betul. dan baik. Itu yang pertama. Maka para ulama mengatakan bahwasanya ilmu nahwu ini wajib bagi para tulabul ilm Mhm. atau para penuntut ilmu syar'i. Adapun apakah hukum wajib tersebut bisa kita terapkan kepada orang-orang yang ya orang-orang awam yang sebenarnya mereka nggak baca buku, kemudian nggak buka-buka kitab-kitab Arab, cuman hanya sekedar ibadah dan kemudian baca Quran saja kesehariannya. Kita bisa katakan ilmu nahwu ini kata para ulama, salah satu Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazm, kemudian Ar-Razi, dalam kitab-kitab mereka, mereka mengatakan ilmu nahwu bagi kalangan orang-orang awam ini adalah fardu kifayah. Jadi nggak semua orang wajib. Kalau ada satu orang yang sudah belajar, yang Sahabat lainnya bakin ya. tidak dikenai wajib tersebut. Oke. Oh, berarti kalau gitu harusnya seorang santri itu lazimnya belajar ilmu nahwu berarti kalau gitu? Betul, betul banget. Karena nggak mungkin seorang santri, dia ngaku santri, Iya. dia ngaku sebagai seorang pembelajar agama Islam, Mhm. dan agama Islam itu hanya dari Al-Quran dan Sunnah saja, dan kemudian kedua hal tersebut adalah berbahasa Arab, dia tidak mempelajari ilmu nahwu itu mustahil Ya, untuk gimana dia memahami. mau paham gitu ya? Iya. Dan kalau ada orang berkata, emang nggak cukup ya dengan terjemahan-terjemahan yang ada? Terjemahan-terjemahan itu sifatnya hanya membantu orang-orang Betul. awam sebenarnya teman-teman. Orang-orang awam yang dia nggak bisa baca Arab, maka dibantu oleh para ulama dengan buku-buku terjemahan. Adapun tatkala kita mengaku sebagai santri, kita mengaku sebagai seorang thalibul Mhm. ilmi syar'i, maka nggak mungkin kita tidak belajar ilmu nahwu itu nggak Iya. mungkin. Karena keseharian kita akan senantiasa bergelut dengan buku-buku bahasa Arab, Al-Quran, hadis, dan sebagainya. Oke. Oke, berarti kalau misalnya ada santri nih, dia nggak belajar ilmu nahwu, dampaknya seperti apa? Dampaknya akan banyak sekali ya. Pertama, ulama-ulama terdahulu, mereka itu banyak yang saking takutnya salah berbicara Mhm. dalam bahasa Arab, mereka itu sampai ubanan dalam mempelajari ilmu nahwu tadi, salah satunya. Karena saking takutnya mendapati kesalahan dalam berbicara. Nah, seorang thalibul ilmi, dia nggak akan jauh-jauh dari berbicara, menyampaikan nas-nas yang berbahasa Arab. Tatkala santri tersebut tidak faham ilmu nahwu, maka seringkali akan tertukar yang mana yang fa'il, yang mana yang maf'ul, yang mana yang mubtada, yang mana yang khobar, sehingga tatkala dia menjelaskan saja, itu dia nggak akan faham nas tersebut. Pol-polnya, pemahaman dia itu hanya istinbat dari terjemahan Terjemahan, betul. saja, Terpaku sama terjemahan. terpaku sama terjemahan. Adapun tatkala dia dihadapi dengan sebuah teks Arab yang nggak ada terjemahannya, maka disitulah keilmuan dia dalam nahwu ini akan dites. Iya, betul. Tatkala dia nggak memiliki dasar-dasar keilmuan nahwu ini, maka dia akan tidak bisa Iya. menjelaskan teks-teks Arab tersebut. Itu Iya. nggak apa namanya hal-hal gampangnya saja lah yang sering Iya. kita temui di dalam. Jadi memang dasar banget ya kalau maksudnya kalau orang belajar nahwu sama orang nggak belajar nahwu tuh kelihatan nanti ketika dia menerjemahkan apa namanya pendalamannya tuh beda pasti. Iya, kelihatan kayak Ta'amuknya tuh beda ya. cuman gitu-gitu aja, Iya. letterlock Nah, iya istilahnya betul. letterlock. Datar istilahnya dia, iya benar tadi terpaku sama terjemahan. Benar banget, terpaku. Oke, karena kan setiap dalam melakukan setiap istilah-istilah itu kan mereka punya peran masing-masing. Benar. Oke. Terus kalau ada santri ya kita sebagai santri belajar ilmu nahwu terus keuntungan yang kita dapetin apa? Salah satu keuntungannya adalah santri tersebut dia akan
terbantu dalam berbicara bahasa Arab secara fushah. Yang pertama itu pastinya. Yang kedua, dia akan bisa membuka buku-buku bahasa Arab. Entah itu buku-buku muasir, yang buku-buku baru, Iya. atau buku-buku mutaqaddimin. Tentu perlu dipahami nahwu saja sebenarnya nggak cukup. Iya. Sebenarnya nggak cukup nahwu saja. Cuman nahwu adalah salah satu hal terpenting dalam memahami buku bahasa Arab tadi. Kenapa demikian? Karena terkhusus buku-buku yang klasik itu seringkali nggak ada harokatnya kan. Mm. Maka tatkala seorang dia nggak paham ilmu nahwu, dia bingung nih. Apalagi tatkala ada kalimat-kalimat yang akhirnya hurufnya sama atau akhirnya adalah huruf ilah dan sebagainya, Iya. dia akan bingung. Ini sebenarnya pelakunya mana, maf'ulnya mana. Ini sebenarnya kalimat ini dimulai dari mana, habisnya di mana. Tatkala ada kalimat mu'taridhah, ada kalimat apa namanya yang muncul di tengah-tengah kalimat itu bagaimana i'rabnya, maka dia nggak akan bisa memahami teks tersebut. Itu banyak sekali di buku-buku mutaqaddimin. Kemudian juga membantu dia dalam memahami Al-Quran dan hadis tentunya. Dan itu adalah poin yang menurut saya poin yang terpenting dalam memahami dan mempelajari ilmu nahwu tadi. Oke, alhamdulillah. Jadi mungkin itu beberapa dari pembahasan pertama dari ilmu nahwu. Karena kita masih di awal, jadi kita masih belajar pengertian, kemudian fungsi, kemudian apa hukumnya. Mungkin baru ini aja yang kita pelajari atau kita bahas dalam ilmu nahwu. Insya Allah kita berlanjut episodenya. Oke, sekian. Terima kasih banyak, Bang. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.